Saya sempat bunuh diri 7 kali. Oke. Awalnya ya motong nadi. Angkat teleponmu, ceritakan ke kami. Halo, selamat malam. Iya, malam Mas. Halo, sehat-sehat apa kabar? Alhamdulillah sehat Mas. Oke, kali ini apa yang mau diceritakan? Pertama itu ini awal kisah saya ketemu sama suami ya. Dulu suami ketemu sama saya dikenalin sama teman. Ya kita prosesnya cepat Mas. Jadi nggak ada pacaran atau gimana, nggak ada. Jadi deket, kenalin sebentar, deket, langsung dilamar, kita nikah, memutuskan untuk nikah. Saya alhamdulillah udah punya 3 putri. Oke, 3 putri. Usia berapa aja? 3 putri. Satu SMA kelas 1, SMP kelas 1, sama SD kelas 1. Oke, lanjut. Di tengah perjalanan rumah tangga saya, waktu itu suami kan di pondok pesantren ya. Terus ada acara reuni, awalnya reuni Mas. Reuni dia ketemu sama teman pondoknya dulu. Si temannya ini sudah rumah tangga juga, dia punya anak 2. Dan dia juga bersuami yang pasti, dan punya anak 2. Setelah reuni si perempuan ini awalnya nih ya, awal suamiku rumah tanggaku berantakan. Suamiku dekat sama si perempuan ini sebagai teman awalnya. Si perempuan ini sering curhat. Karena saya terlalu percaya sama suami, jadi ya saya biasa-biasa aja ada perempuan curhat. Jadi ini salah satu contoh buruk sebenarnya. Jangan sekali-sekali membuka pintu pada perempuan lain. Jangan gampangin lah. Kita pikirnya si perempuan, ini perempuan lebih tua dari saya, dan maaf untuk wajah sih ya, jadi main fisik Mas. Wajahnya pas-pasan, jadi saya gampang, saya pikirannya nggak mungkin lah suami saya sampai katut sama ini, sampai menjalin hubungan sama si perempuan itu, jauh dari bayangan saya gitu. Jadi saat si perempuan itu minta tolong sama suami saya, pertama suami sih ya minta izin, ngomong ini minta tolong dianterin ke sini gitu. Dan saya membebaskan, itu kesalahan saya. Oh ya udah, nggak apa-apa gitu. Lambat laun ternyata mereka menjalin sebuah hubungan. Dan yang nggak tahu ya, kalau menurut saya sih, kalau secara umum normal kayaknya sih suamiku bukan tipikal orang yang bisa kebawa begitu ya. Soalnya secara agama bagus, bukan tipikal orang yang nakal atau gimana, suka keluar rumah atau gimana, berteman sama orang sembarangan, cewek-cewek juga enggak gitu. Jadi berawal dari sebuah reuni. Jadi kalau ada reuni lain kali suaminya reuni, istri harus ngikut Mas, kemanapun harus ngikut. Wajib ya? Wajib banget. Soalnya kita nggak tahu godaan pelakor di sana seperti apa ya. Pelakor kan ya. Lanjut. Pelakor, iya. Sampai hubungan rumah tanggaku akhirnya goyah gitu. Si pelakor ini sampai meninggalkan suaminya Mas. Jadi demi suamiku. Serius. Dia sampai meninggalkan suaminya, akhirnya dia jalan sama suamiku gitu, sampai cerai. Dan yang ngurusin juga suamiku, yang ngurusin surat cerainya. Dia alasan suaminya begini, dan suamiku mungkin sebagai dewa penolong ya, karena si perempuannya curhat, pahlawan, iya, karena dia kasihan gitu, awalnya kan kasihan karena perempuan ini didolimi sama suaminya. Dia nggak sadar saat dia menolong perempuan lain, istrinya sendiri yang didolimi, dia nggak sadar di situ. Lambat laun tuh kayak akhirnya dia tuh lebih peduli sama perempuan itu, sampai lupa sama anak, kewajiban sama anak, biaya sekolah, jajan anak, makan anak tuh sampai kayak nggak inget sama anak gitu. Dan saya yakin nih pelakor nggak mungkin kalau murni suami saya suka sama dia, nggak mungkin gitu. Karena suami saya itu tipikal orang yang sangat sayang keluarga, sayang sama anak. Tapi sejak sama pelakor ini bisa lupa sama anak, jadi aneh gitu. Mungkin kalau lupa sama saya karena ada perempuan lain yang hadir masih mungkin. Tapi kalau ada perempuan lain dan dia sampai lupa sama anak,
kayaknya nggak mungkin gitu. Dan selama saya rumah tangga sama suami, kita juga baik-baik aja, nggak pernah ada nggak pernah ada masalah kayak pertengkaran gimana itu nggak ada gitu. Apa yang kamu rasakan setelah pelakor itu hadir? Hancur mas. Jadi saya itu benar-benar shock gitu ya, kan saya nggak nyangka nih suami saya baik, agamanya baik, kita sering sholat jamaah. Jadi kita rumah tangga itu baik-baik aja, ayam tentrem gitu, nggak ada masalah apa-apa. Tiba-tiba kok suamiku sampai selingkuh ya, yang jelas saya depresi mas. Depresi saya, ya mungkin iman saya turun ya, hancur ya keimanan saya. Saya sempat bunuh diri 7 kali. Awalnya ya motong nadi, tapi ketolong, ngepung lagi ketolong. Yang terakhir itu saya sempat bunuh dirinya dengan cara gantung diri. Kebetulan kayunya patah. Kayunya patah dan suami pas masuk rumah. Jadi ketolong lagi. Jadi saya sudah kegantung, cuman kayunya jatuh plek, saya pingsan akhirnya. Apa yang membuat kamu melakukan percobaan bundir ya? Mencoba kamu bundir sampai 7 kali itu apa sih yang ada di pikiran kamu saat itu? Saya merasa gagal menjadi istri. Saya merasa manusia nggak berguna sebagai perempuan. Saya ngerasa nggak berguna. Saya mikirnya begini, saya sudah kasih anak, bisa kasih anak, saya bisa bekerja. Kebetulan saya juga kerja ya mas, saya bukan pengangguran gitu, enggak. Saya wanita produktif juga, saya punya penghasilan. Dan saya nggak ngerepotin suami selama ini. Dan saya selama nikah sama suami itu belum pernah opname cuma waktu melahirkan aja, nggak pernah sakit, alhamdulillah. Dengan kegiatan kesibukan saya baik-baik aja. Tapi sejak ada Gunik, ada pelakor ini, saya keluar masuk rumah sakit mas. Sebulan tuh bisa 2 kali saya opname. Jadi memang saya sendiri mas, saya nggak ada yang dicurhatin, keluarga saya nggak ada yang tahu masalah saya semuanya nggak ada yang tahu, teman-teman saya juga nggak tahu. Cuman alhamdulillahnya keluarga suami tahu. Jadi dukungan terbesar buat saya itu dari keluarga suami, dan ada saudara, cuman yang bukan saudara kandung saya yang tahu masalah saya gitu. Saya kalau mau curhat tuh kayak malu gitu. Tapi sejak ya itu sama saudara saya dikenalin sama Mas Bayu, akhirnya saya mulai bisa terbuka, saya mulai bisa curhat. Jadi saya akhirnya sampai detik ini saya mengesampingkan masalah saya lebih fokus sama diri saya, lebih fokus pada kesehatan saya, dan saya harus bisa kembali sebelum pelakor itu datang gitu. Karena sejak ada pelakor tuh saya jadi malas mandi, saya jadi malas makan, saya malas aktivitas, saya menutup diri. Jadi saya benar-benar sendiri, dan saya punya usaha saya tutup sementara. Jadi sampai nggak bisa jadi kayak nggak bisa fokus. Jadi sejak ada bimbingan sama Mas Bayu, saya bisa menjadi jati diri saya lagi gitu. Jadi alhamdulillah. Jadi ini mulai kayak pagi, saya biasanya dulu kan setiap pagi saya olahraga, saya lari. Sejak ini saya mulai bangkit lagi, terus kayak hidup saya mulai teratur lagi, jam tidur saya mulai normal. Dulu saya kalau nggak bisa tidur, saya hampir tiap hari nggak bisa tidur. Saya tergantung obat juga. Oh pernah, sebelum ke saya berarti pernah ke psikiater berarti ya? Pernah ke psikiater, sampai sama Mas Bayu tuh awal saya masih pakai psikiater. Seminggu sekali saya di hipnoterapi, dan itu bukan biaya yang kecil. Obat-obatan juga. Saya sekali minum obat itu bisa 4. Saya kalau nggak minum obat itu saya nggak bisa tidur, dan saya gelisah. Saya bisa sampai gemeter-gemeter gitu mas. Saya kepikiran saat saya kepikiran langsung saya tuh gemeter, tremor gitu. Pegang piring pecah, pegang gelas pecah gitu. Jadi saya nggak bisa apa-apa. Pernah ke dukun juga ya? Kebetulan pernah dan kena tipu. Kena tipu. Kita kembalikan saja kepada mereka. Jangan pernah merasa ditipu, tapi jadikan itu sebuah pelajaran. Ya, yang saya selalu katakan ke Mbak selama bimbingan sama kita kan, kita mulai menyayangi dulu diri kita sendiri. Bukan berarti kita melupakan masalah, tapi kita mempersiapkan diri untuk apa yang akan terjadi ke depannya, gitu kan? Kita harus melayakkan diri, kita melayakkan diri lagi sebagai istri yang baik,
kita melayakkan diri lagi menjadi seorang ibu yang baik, kita melayakkan diri lagi sebagai seorang wanita yang kayak tadi kakak bilang ya, wanita karir yang lebih hebat lagi gitu kan. Oke, pelajarannya apa kak? Mungkin buat teman-teman yang nonton. Jangan percaya sama perempuan lain. Kalau ada perempuan lain yang hadir mau minta tolong, mending kita yang nolong, jangan suami kita deh. Ya, Oke, makasih Mas Bayu. Ya. Ya. Oke teman-teman, itu ada pelajarannya. Semoga kita ambil hikmahnya, baik atau buruknya, dan terus stay subscribe untuk cerita-cerita lainnya di channel 11 segmen podcast. Angkat teleponmu, ceritakan.